Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I want to share to you about the culture of Banjar. Before I start, let me introduce myself. My name is Muhammad Munifauji. I'm a student at Asteka IPBG di Banjarbaru, and I'm 5th semester. Alright, without further ado, let's go to the topic. Alright, sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia, suku Banjar mempunyai karakteristik kebudayaan. Pelembagaan budayanya merupakan hasil dari pengasimilasian dan pengakulturasian dari budaya dasar suku Banjar pribumi dengan kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Oleh karenanya, dalam setiap bentuk adat istiadat yang ada dalam tradisi suku Banjar akan selalu bisa dijumpai hasil dari perpaduan nilai-nilai budayanya. Saya akan membahas tentang pakaian adat tradisional suku Banjar. Yang pertama ialah pakaian adat suku Banjar pengantin Bagajah Gamuling Beular Lulut. Bagajah Gamuling Beular Lulut merupakan pakaian adat yang berasal dari suku Banjar di Kalimantan Selatan. Pakaian adat ini dipengaruhi oleh budaya Hindu di zaman dahulu, sebab busana pakaian adat pengantin Bagajah Gamuling dikenakan untuk para pengantin saat upacara pernikahan. Nuansa Hindu cukup kental dengan penggunaan kemben yang disebut udat juga oleh masing-masing mempelai. Selain itu, rangkaian bunga melati yang disebut dengan sebutan karang jagung juga menambah keunikan dan keindahan penggunanya. Kemudian yang kedua, pakaian adat suku Banjar pengantin babaju kubaya panjang. Pakaian adat pengantin babaju kubaya panjang berasal dari Kalimantan Selatan. Pakaian adat ini memiliki ciri khas layaknya busana pernikahan pada umumnya. Namun, pakaian adat tradisional Kalimantan Selatan ini selalu menampilkan mode terbaru yang ada saat ini. Meskipun demikian, ciri khas terdahulu tidak akan pernah hilang dalam pakaian adat pengantin berbaju kubaya panjang. Pakaian adat ini dilengkapi dengan jilbab, kemudian dihiasi dengan mahkota dan aksesoris lainnya. Kemudian kita masuk tentang tarian adat tradisional suku Banjar. Sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia, suku Banjar juga memiliki kebudayaan berupa tarian tradisional. Sebuah tarian klasik yang biasa dimainkan secara tunggal atau berkelompok. Semua diperankan oleh wanita dalam jumlah ganjil. Tarian tradisional Kalimantan Selatan ini dimainkan dalam upacara adat, menyambut tamu-tamu agung, dan ditarikan khusus oleh putri-putri keraton. Tarian yang pertama ialah tarian Tantayungan. Tarian ini merupakan tarian adat Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tarian topeng ini sudah sangat jarang dimainkan oleh masyarakat suku Banjar. Salah satunya disebabkan penari harus dari garis keturunan leluhur di sana. Tari Tantayungan merupakan kesenian sakral bagian dari upacara adat. Penarinya yang disebut penopengan. Saat menari sering mengalami kerasukan roh-roh leluhur yang dulunya juga penari Tantayungan. Meskipun tarian ini disebut sebagai kesenian khas Barikin, tarian tradisional suku Banjar ini juga disebut sebagai tarian asal desa Ayungan. Kemudian tarian yang kedua ialah tarian Kanjar. Tari Kanjar merupakan salah satu tarian adat khas suku Dayak Maratus. Tarian ini tumbuh dan berkembang di Kecamatan Loksado, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Tarian adat ini merupakan hiburan adat yang digelar pada Aruh atau Kenduri, khususnya yang berkaitan dengan padi. Meski bersifat hiburan, sebagai tarian adat tradisional, tari Kanjar memiliki makna sebagai gerak menahan kejahatan untuk mendapatkan pintu kebahagiaan agar masyarakat sehat, gagah berani, giat bekerja, dan mendapatkan hasil berlimpah. Tarian adat Kanjar ini diperankan oleh laki-laki, sering ditampilkan pada upacara adat Aruh Ganal dan Aruh Bawanang. Kemudian masuk ke pembahasan upacara adat pernikahan suku Banjar.
Upacara adat suku Banjar terdiri dari beberapa jenis, diantaranya upacara adat pernikahan, upacara adat sosial, dan upacara adat keagamaan. Yang pertama, upacara adat Basunat Kalimantan Selatan. Dalam keyakinan masyarakat Kalimantan Selatan, Basunat merupakan upacara adat yang sangat penting. Bahkan keislaman seseorang belum dianggap sempurna jika orang tersebut belum bersunat. Maka orang dari suku Banjar sejak usia 6-12 tahun dan perempuan muda sudah disunat. Tradisi ini sudah dilakukan oleh umat muslim untuk menyempurnakan keislamannya. Namun dalam adat istiadat suku Banjar juga menerapkan tradisi tersebut. Hal ini juga dilakukan oleh masyarakat setempat yang masih memeluk agama Balian ataupun Kristen. Nah, kemudian upacara adat yang kedua ialah Aruh Ganal. Upacara adat Aruh Ganal merupakan tradisi yang diadakan sesudah panen raya sebagai ungkapan syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Selain itu, upacara adat yang dilakukan bertujuan sebagai permohonan agar hasil panen berikutnya melimpah. Kemudian masuk ke pembahasan senjata tradisional suku Banjar. Yang pertama, senjata tradisional Mandau. Suku Banjar juga mempunyai senjata tradisional berupa parang bertangkai pendek. Mandau menjadi senjata utama dari masyarakat Dayak. Lain halnya dengan parang biasa. Mandau mempunyai ukiran-ukiran di bagian bilahnya yang tidak tajam. Sering juga dijumpai tambahan lubang di bagian bilahnya yang ditutup dengan kuningan dengan tujuan memperindah bilah Mandau. Kemudian senjata tradisional Sarapang. Sarapang secara umum merupakan senjata trisula atau tombak bermata tiga. Namun di Kalimantan Selatan, sarapang terbuat dari sepotong baja yang dibelah menjadi 5. Dan di bagian ujungnya runcing, serta sebuah salut dari kuningan atau besi. Sarapang pada umumnya digunakan masyarakat suku Banjar sebagai sarana berburu atau menangkap ikan besar. Kemudian yang terakhir, membahas tentang ciri khas suku Banjar. Ciri khas suku Banjar Kalimantan Selatan adalah kain sasirangan. Kain sasirangan umumnya digunakan sebagai kain adat yang biasa digunakan untuk upacara adat suku Banjar. Kata sasirangan diambil dari kata menyirang, yang maknanya adalah menjulujur, sebab dikerjakan dengan cara menjulujur, kemudian diikat dengan tali rafia dan selanjutnya dicelup. Sampai saat ini sasirangan masih diproduksi secara manual. Kain sasirangan dibuat dengan bahan kain mori dan dijahit dengan cara tertentu. Menurut sejarah, sasirangan merupakan kain sakral warisan abad ke-21 saat Lambung Mangkurat menjadi patih negara Dipa. Jadi itulah di antara kebudayaan suku Banjar. I think it's enough for telling you about the culture of Banjar, and thank you so much for your attention. See you later in the future, better and brighter.